Sebelum saya menceritakan kisahnya, ayo teman-teman subscribe dahulu kanal ini dan klik like ya, terima kasih. Sang penentang dari kedalaman, kutukan pagar laut. Di suatu sudut Jakarta yang mulai tenggelam oleh ombak modernisasi, proyek pagar laut tengah menjadi perdebatan sengit. Proyek yang diresmikan oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi abrasi dan banjir rob ini ternyata memunculkan kontroversi yang jauh lebih mendalam. Di balik hiruk-pikuk pembangunan dan kepentingan politik, sebuah kekuatan gaib yang selama berabad-abad berdiam di dasar lautan mulai bangkit dan menolak keras adanya pagar beton raksasa yang mengusik keseimbangan alam. Awal mula konflik di Pelabuhan Muara Karang, tepat di ujung timur Jakarta, hiduplah Pak Jaya, seorang nelayan tua yang sudah lama hidup dari hasil laut. Namanya sudah tidak asing lagi di antara masyarakat nelayan yang kerap menceritakan legenda tentang sang penjaga laut. Pak Jaya percaya bahwa lautan bukan sekadar sumber rezeki, melainkan rumah bagi roh-roh leluhur dan kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan alam. Setiap pagi, sebelum mentari menampakkan sinarnya, ia sudah berangkat dengan perahu kayu tuanya sambil mengucap syukur dan doa agar laut selalu aman. Suatu hari, ketika ombak tampak bergemuruh tidak biasa, Pak Jaya mendengar kabar bahwa pemerintah akan segera memulai pembangunan pagar laut di sepanjang pantai utara Jakarta. Pagar laut itu harus dibangun untuk melindungi Jakarta, kata pejabat setempat dengan nada yakin. Namun, bagi Pak Jaya, proyek itu bukanlah solusi, melainkan sebuah penghinaan terhadap roh-roh penjaga laut yang telah menjaga kekayaan alam sejak zaman nenek moyang. Ia merasakan getaran aneh, seolah ada sesuatu yang menyatakan penolakan di dasar lautan. Munculnya tanda-tanda gaib. Tak lama setelah pengumuman proyek dimulai, warga pesisir mulai mengalami kejadian aneh. Malam demi malam, terdengar jeritan panjang dari arah tengah laut. Suara itu bukan sekadar angin atau debur ombak, melainkan seperti tangisan pilu dan raungan amarah yang bergema di seluruh pesisir. Para nelayan, termasuk Pak Jaya, mengaku melihat cahaya samar-samar bergerak di permukaan air meski malam hari telah pekat gulita. Salah satu insiden yang paling mengerikan terjadi ketika seorang pemuda bernama Dimas, yang bekerja sebagai asisten di proyek pembangunan, sedang bertugas larut malam di tepi pantai. Dimas menceritakan, "Aku melihat sosok bayangan besar melayang di atas air. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tidak berwajah. Aku mendengar suara erang-erang yang memekakkan telinga, seakan-akan laut sendiri menangis karena penderitaan." Desas-desus tentang penampakan itu segera menyebar, membuat ketakutan merasuk ke setiap sudut masyarakat pesisir. Banyak yang menyebut fenomena itu sebagai kutukan pagar laut. Di tengah kekacauan dan keresahan itu, media massa pun mulai memberitakan bahwa ada kekuatan gaib yang tidak setuju dengan pembangunan pagar laut. Suara dari atas, panggilan sang presiden. Tak terduga, kabar mengenai fenomena aneh ini mencapai telinga Presiden Republik Indonesia. Dalam sebuah pertemuan darurat kabinet, Presiden mengungkapkan kekhawatirannya atas kerusuhan dan gangguan yang muncul di pesisir. Kita harus mendengarkan suara alam dan peringatan dari masyarakat. Jika ada kekuatan yang menolak proyek ini, kita harus segera mencari akar permasalahannya, ujar Presiden dengan nada tegas. Dalam pertemuan itu, muncul pula tuntutan dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama agar pemerintah segera menghentikan pembangunan pagar laut. Meski banyak yang berpendapat bahwa proyek tersebut sangat penting untuk melindungi Jakarta dari ancaman abrasi dan banjir rob, tekanan dari publik dan kepercayaan pada kekuatan gaib akhirnya membuat Presiden mengambil keputusan luar biasa. Ia memerintahkan agar proyek pagar laut tersebut dibongkar secara paksa dengan bantuan tentara dan aparat keamanan. Konflik meningkat di tengah laut. Hari pembongkaran tiba.
Di pagi yang suram, ribuan tentara dan aparat keamanan berkumpul di sepanjang garis pantai yang baru saja dikuasai oleh struktur beton pagar laut. Suasana di sana penuh ketegangan, angin bertiup kencang, seolah alam sendiri menentang aksi manusia. Para pekerja proyek yang sebelumnya bersorak gembira kini tampak cemas, menyaksikan barisan tentara yang bersiap untuk menjalankan perintah presiden. Pak Jaya, yang dengan setia mengarungi perairan sejak muda, berdiri di tepi dermaga sambil menatap pagar laut yang mulai dibongkar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Tiba-tiba, suara jeritan panjang kembali menggema dari tengah laut, jauh lebih keras dan nyaring dari sebelumnya. Suara itu menggetarkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Ini bukan sekadar suara alam. Ini adalah tangisan roh yang dikhianati, teriak Pak Jaya kepada sekelompok nelayan yang ikut berkumpul. Tak lama kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi. Di tengah operasi pembongkaran, sebuah petugas keamanan bernama Budi tiba-tiba menghilang. Teman-temannya yang mencarinya di sekitar pagar laut menemukan jejak darah di pasir, seolah-olah ada sesuatu yang menyeret tubuhnya ke dalam laut. Kengerian semakin memuncak ketika muncul kabar bahwa beberapa petugas lain juga mengalami nasib serupa. Warga dan tentara mulai mengakui bahwa kekuatan gaib yang selama ini menolak proyek ini semakin marah dan ingin membalas dendam. Pertarungan antara manusia dan alam gaib. Dalam kekacauan yang semakin meningkat, Presiden memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus bersama tokoh agama dan dukun setempat guna mencari solusi damai. Di sebuah aula besar di ibu kota, tokoh-tokoh yang berpengaruh berkumpul. Di antara mereka, Ustadz Hadi, seorang ulama berpengalaman, dan Mbah Suryo, seorang dukun yang dikenal mampu berkomunikasi dengan alam gaib, menjadi pembicara utama. Kita telah mengabaikan suara alam terlalu lama, ujar Ustadz Hadi dengan mata berkaca-kaca. Pagar laut yang dibangun oleh tangan manusia telah mengganggu keseimbangan yang sudah dijaga oleh roh-roh penjaga laut. Kita harus mengembalikan keharmonisan itu sebelum kehancuran melanda. Mbah Suryo menimpali, aku telah merasakan amarah dari dasar lautan. Sesuatu yang kuat dan kuno, yang tidak setuju dengan keangkuhan manusia. Aku percaya bahwa roh penjaga laut, yang selama ini dikenal sebagai Sang Penentang, telah bangkit untuk menyatakan pendiriannya. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa selain pembongkaran pagar laut, akan diadakan upacara ritual pembersihan di tepi pantai. Ritual tersebut bertujuan untuk memohon ampun dan memulihkan hubungan antara manusia dan alam. Presiden, yang awalnya tampak keras dalam keputusannya, akhirnya memberikan kesempatan bagi roh yang tersinggung untuk didamaikan dengan peradaban manusia. Ritual pembersihan di ujung laut. Malam itu, di pantai yang diterpa angin ribut, sekelompok tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan pemerintah berkumpul membentuk lingkaran di atas pasir. Mereka membawa dupa, air suci, dan berbagai sesajen tradisional. Suasana penuh keheningan dan khusyuk, seolah alam pun ikut merasakan harapan baru. Pak Jaya, yang sudah tua namun penuh keyakinan, duduk di depan lingkaran sambil mengangkat tangannya seolah memberi penghormatan pada lautan yang luas. Mbah Suryo memulai ritual dengan mengucapkan mantra-mantra kuno yang telah diwariskan turun-temurun. Suara serak-serak dan gerakan tangan yang lambat mengiringi setiap doa yang dipanjatkan. Dalam keheningan malam, tiba-tiba muncul gelombang yang jauh lebih tinggi dari biasanya, menghantam bibir pantai dengan keras. Cahaya samar muncul dari tengah ombak, memperlihatkan sosok besar yang tak berbentuk jelas. Para peserta ritual terdiam. Di antara kerumunan, Ustadz Hadi pun mulai menangis. Ampunilah kami, wahai roh penjaga laut.
Kami telah bersalah memaksa alam untuk tunduk pada keinginan kami. Kembalikanlah kedamaian dan keharmonisan yang telah lama terjalin. Di tengah kekacauan perasaan itu, terjadi sebuah kejadian yang tak terduga. Dari balik gelombang besar, muncul sosok setengah transparan yang tampak seperti seorang pria berpakaian tradisional, lengkap dengan sorban dan selendang. Namun, sosok itu memiliki aura yang berbeda, wajahnya yang pudar menunjukkan kesedihan mendalam, dan matanya seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Sosok itu melayang mendekati lingkaran, membuat semua yang hadir terpaku dalam keheningan yang mencekam. Aku adalah penjaga laut, yang telah lama setia menjaga keseimbangan alam. Kalian, yang telah merusak keharmoni ini, harus memahami bahwa alam tidak bisa diatur semata-mata oleh kekuatan manusia. Suara gaib itu bergema, seolah datang dari dasar samudera. Suara itu tidak mengancam, namun penuh dengan keputusasaan dan kebenaran yang menyayat hati. Sosok itu melanjutkan, pagar laut yang kalian bangun bukanlah solusi, melainkan simbol keangkuhan yang melupakan asal-usul. Aku telah mencoba memperingatkan kalian melalui jeritan di malam hari, dan melalui hilangnya jiwa-jiwa yang tersesat di antara ombak. Kini, aku datang untuk mengembalikan keseimbangan yang telah kalian rusak. Para peserta ritual terdiam. Dalam sekejap, ketegangan yang selama ini menggelayuti ruangan itu berubah menjadi harapan baru. Ustadz Hadi dengan hati-hati mendekati sosok gaib tersebut. Wahai penjaga laut, ampunilah kami atas dosa dan kesombongan kami. Biarkan kami belajar dari kesalahan, agar keharmonisan antara manusia dan alam kembali terjalin. Sosok itu hanya menatap dengan mata sedih, lalu perlahan menghilang bersama percikan cahaya yang menerangi malam. Sesaat kemudian, angin pun berhenti bertiup, dan ombak kembali tenang. Seolah alam mengisyaratkan bahwa perdamaian telah mulai terjalin kembali. Plot twist, pengungkapan rahasia yang terpendam. Namun, di balik semua itu, sebuah rahasia mengejutkan mulai terkuak. Setelah ritual, seorang petugas dari tim investigasi yang ditugaskan memeriksa lokasi proyek menemukan sebuah artefak kuno yang terkubur di pasir dekat bekas fondasi pagar laut. Artefak tersebut berupa sebuah prasasti batu bertuliskan aksara kuno yang belum pernah ditemui sebelumnya. Penemuan itu membuat gempar para ahli sejarah dan arkeologi, karena prasasti itu diyakini sebagai bukti bahwa sejak zaman dahulu, penduduk pesisir telah melakukan komunikasi dengan kekuatan gaib untuk melindungi lautan. Prasasti itu menceritakan tentang sang penentang, sosok penjaga laut yang telah menjaga keseimbangan antara alam dan manusia selama berabad-abad. Konon, setiap kali manusia mencoba memaksakan kehendaknya terhadap alam, sang penentang akan bangkit untuk mengembalikan tatanan yang semula. Temuan itu pun menjadi viral dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Masyarakat pun mulai mempertanyakan kembali nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang selama ini terlupakan. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh pemerintah, Presiden sendiri mengakui bahwa proyek pagar laut mungkin telah mengabaikan suara alam dan tradisi leluhur. Kami belajar dari peristiwa ini. Alam mengajarkan kita untuk selalu bersikap rendah hati. Kita harus mencari keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, ujar Presiden dengan nada penuh penyesalan. Keputusan untuk membongkar pagar laut pun dijalankan secara bertahap. Para pekerja, bersama dengan bantuan aparat militer, mulai membongkar struktur beton raksasa itu. Proses pembongkaran berlangsung dengan damai, seolah alam pun memberikan persetujuan. Namun, tidak semua orang percaya bahwa konflik antara manusia dan alam gaib sudah berakhir. Di malam hari, meski tidak lagi terdengar jeritan mengerikan, beberapa warga mengaku masih mendengar bisikan lembut dari tengah laut yang seolah mengingatkan mereka akan pelajaran masa lalu.
kesimpulan dan harapan baru. Setelah proses pembongkaran pagar laut selesai, kawasan pesisir mulai mengalami perubahan yang menakjubkan. Alam perlahan kembali menunjukkan keseimbangannya. Terumbu karang mulai tumbuh, ikan-ikan beraneka ragam kembali menghuni perairan yang dulunya suram oleh polusi dan beton. Pak Jaya, yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan laut, merasa lega sekaligus sedih. Ia tahu bahwa meskipun pembangunan manusia tidak bisa sepenuhnya menggantikan kearifan alam, setidaknya mereka telah belajar untuk menghormati dan menjaga apa yang sudah lama menjadi hak alam. Kisah tentang sang penentang, si penjaga laut yang bangkit melawan keangkuhan manusia, kini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Masyarakat pesisir pun semakin sadar bahwa alam memiliki cara sendiri untuk mengingatkan mereka akan kesalahan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan, di sekolah-sekolah dan forum-forum kebudayaan, cerita tentang kutukan dan pengampunan yang terjadi di tepi laut dijadikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, di balik semua peristiwa itu tersimpan pesan moral yang mendalam, bahwa manusia harus belajar mendengarkan alam, mengakui keterbatasan, dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dalam kebisingan pembangunan modern, alam selalu memiliki suara yang ingin didengar, bahkan jika itu berupa jeritan pilu dari kedalaman lautan. Dan di malam-malam yang sepi, ketika angin berbisik lembut, masih terdengar suara samar yang seolah menyatakan, "Ingatlah, manusia, alam adalah hidup. Jangan pernah lupakan asal-usulmu." Epilog, kisah ini, meskipun dikarang dari kejadian aslinya, mengandung pesan dan pelajaran yang relevan dengan zaman kita. Di balik segala kemajuan teknologi dan pembangunan, alam tetap memiliki hak dan kekuatan untuk menjaga keseimbangan. Seorang nelayan tua, sebuah artefak kuno, dan suara gaib yang mengingatkan akan masa lalu menjadi saksi bisu betapa manusia harus selalu rendah hati dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Proyek pagar laut yang dulu dipaksakan akhirnya dihadapkan pada kekuatan alam yang tak terduga, mengajarkan bahwa kadang-kadang, untuk maju, kita harus terlebih dahulu mendengarkan bisikan alam yang bijaksana. Demikianlah cerita tentang kutukan dan pengampunan di balik proyek pagar laut. Semoga kisah ini dapat menjadi peringatan dan inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga alam dan menghormati kekuatan yang telah ada jauh sebelum kita mencoba mengubahnya. Tamat. Ayo sahabat, ingat klik subscribe dan like-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten.